Oke, C ini TV series dari Apple TV, bukan nonton di Netflix, bukan Disney, bukan HBO, tapi Apple TV original guys. Ditonton kalau kalian langganan Apple TV. Series ini launchingnya itu sekitar November 2019, jadi beberapa bulan sebelum pandemi ya. Season 1 ini juga cuma 8 episode, jadi gampang banget untuk dilewatin. Dan season 2-nya udah mulai 27 Agustus kemarin. Harus kalian tonton, ini hidden gem, banyak orang gak ngomongin, banyak orang kayaknya gak tahu. Tapi ini menurut gue bener-bener serial yang unik, lain dari yang lain, dan menurut gue is a genius gitu. Ceritanya gini, backgroundnya. Ada virus yang ngebunuh semua manusia di bumi ini, tinggal sisa 2 juta orang. Dan 2 juta orang ini gak bisa ngelihat, jadi buta semua. Dan setelah beberapa ratus tahun, semua manusia yang lahir di bumi nggak bisa ngelihat, semuanya jadi buta. Nah, jadi settingnya tuh setelah berapa ratus tahun ini, dimana seluruh manusia di bumi tuh nggak ada yang bisa lihat, jadi mereka cuma nganggap penglihatan itu adalah suatu mitos gitu. Jadi mitos, dan juga mereka percaya yang ngebikin mereka buta itu kayak kutukan Tuhan terhadap manusia, kayak karena menghancurkan bumi lah gitu. Kayak sebenarnya ini ada moral message sedikit. Jadi ini di throughout the TV series ini kita bisa ngelihat gimana setelah beberapa generasi nggak bisa ngelihat dari lahir semuanya ya, bisa bertahan hidupnya tuh gimana, cara mereka komunikasi, berinteraksi, cara mereka hunting, desanya itu seperti apa gitu ya. Jadi ini going back to the dark ages gitulah, seperti settingnya tuh kayak Game of Thrones. Nah, jadi main karakternya di TV series C ini adalah Jason Momoa. Dia sebagai Baba Voss, itu dia tuh kayak chieftain dari Alkeni tribe lah, kayak tribe kecil gitu ya, kayak satu tribe desa gitu. Yang dia ini punya istri. Waktu ketemu istrinya ini namanya Magra, dia tuh udah hamil besar. Dan ternyata Magra ini diangkat menjadi istrinya Baba Voss. Nah, ternyata Magra itu hamil dengan 2 anak, yaitu twins. Dan sebenarnya suami aslinya, biological suaminya ini dari anak-anak ini namanya Jeramael. Jeramael ini ternyata bisa melihat, dan dia tuh terus ngasih satu rahasia ke si Baba Voss bahwa nanti anak-anaknya yang lahir ini bisa akan lahir dengan kemampuan bisa melihat. Jeramael ini titip pesan ke Baba Voss untuk jagain anak-anaknya. Soalnya Jeramaelnya ini kan lagi diburu ya. Jadi si Jeramael ini nitip anak-anaknya ini ke Baba Voss untuk dilindungi, untuk dibesarin dan diprotek gitu ya. Soalnya kan bahaya banget ya, anaknya ini kalau lahir dengan bisa ngelihat, sementara di muka bumi nganggap kalau bisa ngelihat itu dianggap kutukan gitu. Kurang lebih kayak gitu premisnya. Dan sebagai antagonisnya adalah ceritanya ada Queen dari dinasti Kane gitu ya. Queen ini jahat banget, dia punya kerajaan, dia punya army, dia berhasil meyakinkan rakyatnya kalau dia tuh bisa ngomong sama Tuhan. Dan ada ramalan bahwa nanti akan ada bayi nih yang akan datang dan bisa mengancam manusia. Si Queen ini menugasin jenderalnya untuk memburu bayi-bayi ini, dan pada akhirnya disitulah tensionnya. Si Baba Voss ini harus memilih memprotek tribes-nya, memprotek baby-babynya ini, anaknya ini, walaupun itu bukan anak aslinya ya, anak orang gitu loh. Tapi kan dia yang gedein, terus juga tension antara anak-anaknya dengan tribes-nya, kenapa mereka beda di dunia ini, kenapa mereka begini begitu. Jadi di TV series ini dramanya dapet, ada politiknya dapet kayak Game of Thrones, dan juga action sequence-nya guys. Itu tuh wah, bener-bener menurut gue jenius deh. Kalian lihat episode 1 aja ya.
waktu gua pertama kali ngeliat ini sesuatu yang I never seen before. Nah jadi untuk pendeknya, daripada kalian nonton gua panjang-panjang sampai nih video berakhir, gua rekomen banget. Karena menurut gue TV series ini bener-bener unik, lain dari yang lain, dan everything about it is beautiful, is great. Nah sekarang gue mau ngobrol ini, apa sih yang menurut gue keren dari TV series ini. Nah satu, kayak gue bilang tadi, background settingnya. Menurut gue ini sangat simple, tapi jenius gitu. Kayak kita ngebayangin kan, what if bener-bener ya seluruh dunia nih semua orang tuh nggak bisa ngelihat. Gimana kalau semua orang di seluruh dunia dari lahir nggak ada yang pernah lihat. Kita itu tuh nggak ngebayang banget. Jadi ini menurut gue filmmakernya di seluruh TV series ini bener-bener bisa nail keadaan itu gitu loh. Cara mereka tuh bertahan hidup gimana, cara mereka perang gimana, cara mereka menavigasi dunia ini gimana kalau mereka keliling-keliling gitu loh. Jadi gimana mereka itu mengandalkan touch, hearing sama smelling, itu menurut gue bener-bener itu dapet banget dan jenius banget gitu untuk mereka bisa dapetin itu. Terus juga yang menurut gue keren adalah karakter-karakternya. Again, film ini kan dibintangi Jason Momoa ya, dianya sendiri aja diam aja nggak ngapa-ngapain aja udah keren gitu, kayaknya laki banget gitu ya, macho gitu, dianya aja udah keren. Tapi yang kalau gua ngambil misalnya perbandingan sama yang sejenis ini Game of Thrones gitu ya, gua tuh waktu mencoba ngikutin Game of Thrones suka bingung karakter-karakternya nih namanya siapa, dia itu siapa, dan mau apa gitu loh. Karena semuanya kan mirip gitu, brewokan, rambut panjang semua, kostum-kostumnya juga mirip-mirip ya, kecuali yang ada 2 atau 3 tribe tertentu lah di Game of Thrones yang kentara banget ya. Nah tapi kalau di ini menurut gua casting dan karakternya yang dipilih itu gampang banget kelihatan dari potongan rambut, mukanya, kostumnya. Itu sangat distinct, sangat beda semua. Dan karakter-karakternya itu punya keunikan sendiri-sendiri, dari cara ngomongnya, logatnya, cara mereka mikir gitu ya, morality-nya lah. Jadinya tuh gampang banget kita very simply itu bisa ngebedain motivasi masing-masing karakter tuh kayak apa dan kenapa mereka melakukan itu tuh kayak bener-bener bisa keangkat semua gitu. Dan terus again kalau secara sinematografi dan juga settingannya, menurut gue mereka dapat banget ya memperlihatkan tuh kayak alam di masa depan yang bayangin kalau beratus-ratus tahun nggak dikotorin manusia, nggak kena polusi, yang reruntuhan kota-kota sekarang yang kalau ratusan tahun udah nggak keurus tuh kayak apa jadinya, juga society itu gimana kalau misalnya udah ratusan tahun nggak bisa ngeliat. Itu menurut gue sih bener-bener keren sih semuanya ini. Settingannya, lightingnya nggak terlalu gelap. Kalau Game of Thrones beberapa scene tuh gue ngerasa kayak aduh gelap banget ini TV gue, settingan brightnessnya harus dinaikin gitu. Tapi kalau ini menurut gue sih keren banget ya ini. Jadi bener-bener mix antara alam yang keren banget, lu jadi kayak pengen traveling atau camping, dan juga reruntuhan apokaliptik gitu. Jadi kayak gini deh settingannya tuh kayak kalau lu main game kali ya, kalau lu main game RPG itu juga dapat agak sedikit mistis, ada sedikit alam, tapi juga ada city. Wah pokoknya nih settingannya tuh beda-beda, variety, dan gak bosenin banget deh. Nah juga yang menurut gua buat para cowok-cowok nih yang bikin suka dan langsung jebret, langsung menarik buat gua nonton terus adalah fighting koreografinya. Dari episode 1 aja ya, itu ada fighting scene, perang banyak orang. Itu tuh udah keren banget. Maksudnya koreografinya tuh unik, kreatif, dan something yang I never seen before. Any movie gak ada yang berantemnya tuh kayak begini.
Karena again, lo harus bayangin ini semua orang nggak bisa ngelihat. Jadi gimana lo ngebedain musuhnya tuh ada di mana? Gimana mereka ngebedain mana musuh, mana teman? Itu tuh gimana gitu? Gimana mereka bisa tahu ini ada rintangan di depan atau di samping ada apa? Jadi things yang we take it for granted itu di film ini karena mereka buta, jadi kayak bikin tegang gitu. Dan cara mereka solve-nya tuh keren banget, dan fighting-nya itu semuanya unik, brutal, dan keren deh. Apalagi si Jason Momoa-nya, pokoknya ini bener-bener waduh, ini keren banget lah. Berantemnya kebanyakan semua pakai pedang, juga ada ya tangan kosong, tapi juga senjatanya kan unik-unik karena mereka nggak bisa lihat ya. Fightingnya sendiri tuh udah jadi daya tarik guys. Cara berantemnya itu ada campuran jujitsu, ada swordplay-nya tapi juga bukan yang aneh-aneh gitu ya, bener-bener tuh kayak primal, unique way yang bayangin pokoknya something I never seen before deh. Itu aja yang gue bisa ngomong, dan it's a must see. Kalian langsung aja coba cari cara gimana bisa nonton langganan Apple TV. I think mungkin ada trial ya. Tapi kalau kalian baru beli Apple device kayaknya dapat free 3 bulan apa 6 bulan deh. Oke, itu aja dari gue.